Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Kita ketemu lagi ya di Responsi Data Engineering hari ini. Hari ini seperti yang sudah diumumkan oleh tim HIMTI bahwa yang akan kita bicarakan, yang akan kita pelajari di sesi responsi adalah kisi-kisi untuk UTS Data Engineering. Buat yang belum punya, belum download gitu ya, silahkan download, sudah saya kirimkan di chat Zoom. Dan kalau sudah di-download semuanya, silahkan dibuka. Kalau gitu aku mulai ya. Kita akan belajar terkait kisi-kisi yang kita bahas. Karena di kisi-kisi data engineering ini berbeda dengan yang big data, di setiap topik sudah ada contoh soal, dan sebagai informasi bahwa UTS kita itu materinya dari sesi 1 sampai dengan sesi 7. Dan di kisi-kisi ini sudah ada beberapa soal untuk setiap sesi. Nanti hari ini kita akan bahas masing-masing. Pertama, satu topik, satu soal dulu. Karena ini ada 7 ya, takutnya kalau kita bahas di satu topik aja, kalian nggak dapat topik lainnya gitu ya. Nah, dari topik 1, kita akan bahas dari soal nomor 1, nanti topik 2 bahas soal nomor 2, dan seterusnya. Nanti sampai dengan topik ke 6, kita akan bahas lagi jadi dari soal nomor 1. Gitu ya. Nah, silakan dibuka semuanya, kisi-kisinya, kita kerjakan bersama. Untuk materi yang pertama terkait Introduction to Data Engineering, teman-teman diminta untuk menjelaskan secara komprehensif apa yang dimaksud dengan data engineering. Dari definisinya, peran utamanya, dan perbedaan antara data engineering dan data science. Jawaban ini bisa kalian dapatkan di pertemuan session 1 ya. Session 1 Introduction to Data Engineering. Coba kita buka dulu PPT-nya. Sebentar. Oke, pertanyaan pertama, dia bertanya terkait apa itu data engineering. Kita tahu ya bahwa data engineering itu merupakan salah satu ilmu data yang saat ini banyak dipelajari ulang gitu oleh data expert lainnya gitu. Karena memang data engineering ini semakin berkembangnya teknologi gitu ya. Eh Kedalaman pemahaman terkait konsep data engineering itu semakin dalam. Dan dia diketahui semakin penting gitu ya, most essential disiplin di data dan teknologi. Karena selain kita belajar terkait datanya, kita di data engineering itu tidak hanya berurusan tentang data gitu. Kita berurusan tentang fondasinya. Bagaimana sih data itu bisa, data yang saat ini kita kenal gitu ya, dari banyak sumber, dari banyak tipe data gitu ya, akan dibawa ke dalam sistem kita. Entah itu nantinya masuk ke dalam sistem perusahaan lagi, atau nantinya akan dijadikan sebagai prediksi machine learning, terus sebagai analytical dashboard gitu ya. Nah, itu akan dijelaskan oleh data engineering bagaimana data yang dari banyak sumber itu bisa bisa menjadi sebuah insight, sebuah nilai bisnis yang dibutuhkan oleh semua orang gitu, semua entitas di suatu perusahaan gitu ya. Nah, jadi di data engineering ini tujuannya adalah apa? Kita membuat sistem yang reliable, yang mana bisa collect, bisa store, dan bisa prepare for data analysis. Jadi, intinya adalah data engineering ini sebagai fondasi, sebagai background dari si data analisisnya. Sebelum data itu siap digunakan untuk analisis, ada proses engineering yang terjadi. Proses engineeringnya itu apa? Yaitu tadi collect, store, dan prepare. Jadi kita sebagai seorang data engineer yang bidangnya di data engineering akan membuat
reliable system yang tugasnya mengumpulkan data, menyimpan, kemudian mempersiapkan data itu. Setelah data itu siap, makanya di salah satu proses di life cycle data engineering ada satu tahapan terakhir adalah serving. Kita serve datanya. Setelah kita siapkan di dalam satu pipeline itu, di dalam satu sistem itu ya. Kita siapkan, kita kirim ke dalam data, kita kirim ke data analis, data scientist, machine learning developer, dan lainnya. Kenapa? Kenapa ini penting gitu ya? Kenapa ini penting data engineering? Karena teman-teman perhatikan ketika kita tidak memiliki knowledge terkait proses data dari collect sampai dengan prepare, data science model, data scientist, data analis itu tidak berfungsi secara efektif. Jadi penting sekali karena tadi data engineering merupakan sebuah fondasi yang membuat analytics dan machine learning itu menjadi possible. Ketika fondasinya itu tidak kuat, ketika tidak ada fondasinya bahwa menjadi data science model sama dashboardnya ya gak ada nilainya gitu, tidak berfungsi secara efektif. Nah, data engineering ini fokus ke infrastruktur tadi ya, ke fondasi, ke flow-nya, ke alurnya, dan accessibility of data across organization. Jadi kita tidak hanya fokus ke fondasi dan alurnya saja, tapi kita mempertimbangkan cara data itu bisa terakses dari satu organisasi, satu perusahaan, satu company. Pasti kan punya banyak function ya, punya banyak divisi, ada IT, finance, management, marketing sampai dengan C-level. Cara mereka mengakses data itu bagaimana? Itu yang harus dipikirkan oleh data engineering. Gitu. Nah, ini secara definisi. Ini seperti ini. Development, implementation, maintenance of system dan proses that turn raw data into consistent, high quality information for downstream use. Gitu. Ini adalah definisinya. Jadi kita fokus ke development, implementation, dan maintenance of system. Dan proses di mana turn raw data into consistent, high quality information untuk downstream use, penggunaan bisnis, penggunaan analytical. Nah, ada beberapa domainnya. Ada security, data management, data ops, data arsitektur, orchestration, dan software engineering. Jadi di dalam data engineering ini ada beberapa domain yang harus kita pertimbangkan. Dari segi security, kita harus memastikan confidentiality data, integritas data. Level confidential di setiap perusahaan itu beda-beda, teman-teman. Tapi pastinya ada data yang sangat confidential yang tidak boleh diakses oleh sembarang orang dan hanya limited gitu ya. Itu pasti ada. Dan kita harus tahu ini, security datanya itu bagaimana. Jangan sampai kita sebagai seorang data engineer melakukan proses data dan itu datanya sebenarnya sifatnya confidential, tapi kita nggak aware tentang status data tersebut. Dengan secara gamblang ya kita share gitu ya, kita perlihatkan secara visual aja gitu. Nih lihat deh, ini ada data nih, data finance, data gaji, slip gaji karyawan. Itu kita sudah tidak menjadi seorang data engineer yang baik ya, karena itu sudah menyalahgunakan confidentiality dan integrity dari data itu. Kemudian ada data management, di mana kita organisasi, kita cataloging, dan kita governance. Jadi sifat data itu, metadatanya, kita tahu nih data ini tentang apa. Jadi data engineering ya, teman-teman, harus menjadi orang pertama yang mengenal sifat dan bentuk data itu. Data ini tuh mencakup tentang apa sih? Memiliki informasi terkait apa? Nah itu, kita sebagai seorang data engineer harus mengetahui hal itu.
Kemudian ada data operation, ada automation and CI/CD principle applied to data pipelines. Ada data arsitektur, design of storage dan integration system, kemudian ada orchestration, scheduling, coordinating data flows. Jadi kalau misalnya ada data, ada inputan baru masuk, itu bagaimana masuknya? Proses ingestionnya seperti apa? Penjadwalannya bagaimana? Data masuk ini setiap hari jam 8 pagi. Nah, ini orchestration. Kemudian ada software engineering. Pastinya output kita entah itu dalam bentuk dashboard, analytical, terus machine learning prediction, atau bahkan sistem, aplikasi yang sudah ada. Jadi sumber kita adalah aplikasi itu, output dari pipeline kita, data yang sudah siap gitu ya untuk analisis masuk lagi ke dalam aplikasi kita. Itu bisa jadi. Nah, ini bergantung dengan software engineering. Kita harus building robust, scalable data system. Ya, nah jadi pertanyaan pertama di sini bisa kita tahu bahwa definisi data engineering tadi. Kita membuat reliable system that collect, store, dan prepare for data analysis. Dan juga nih, development, implementation, maintenance of system, dan proses that turn raw data into consistent, high-quality information for downstream use. Intinya kita mempelajari bagaimana sih cara membuat pipeline. Itu, pendeknya itu adalah itu. Nah, ini peran utama data engineer dalam organisasi. Tadi ya, pembuatan pipeline. Nih. Ini perbedaan antara data engineering dengan data science. Silahkan teman-teman pelajari. Tadi sudah jelas bahwa data engineering itu tujuannya untuk collect, store, proses, dan prepare data. Tapi kalau data science sudah masuk ke dalam proses ujungnya dari data engineering. Ya udah tinggal analisis, model, pembuatan machine learning, model AI, deep learning gitu ya, dan extract insight. Jadi insight apa aja sih yang bisa diambil dari data itu? Nah, kalau data engineering fokusnya itu ke infrastruktur, ke pipelines-nya. Kita fokus pembuatan infrastrukturnya. Dari proses pengambilan data dari source gitu ya, multiple source. Pasti kalau di perusahaan teman-teman, nggak mungkin source-nya hanya cuma satu. Pasti banyak. Dan itu yang harus kita pertimbangkan. Dari multiple source itu masuk ke dalam storage kita, bagaimana flow-nya. Nanti masuk lagi ketika di proses ingestion, terus masuk ke proses transformation. Nanti kita proses transformasinya bagaimana? Apakah kita load dulu, kita simpan dulu, baru kita transform, atau kita transform dulu, baru kita load? Kemudian ujungnya, nanti storage-nya ini mau disimpan di mana? Apakah di data warehouse, di data lake, atau di data lake house? Dan itu proses, pokoknya alur yang ada di dalam pipeline-nya itu harus kita pelajari. Itu adalah data engineering. Tapi kalau data science fokusnya hanya ke statistik, machine learning, dan business insight. Cara mereka menganalisis lebih dalam terkait data yang sudah kita siapkan. Itu adalah fokusnya data science. Outputnya, kalau data engineering itu adalah clean, reliable, dan well-structured data. Jadi data yang benar-benar sudah bersih, sudah dapat dipercaya, terus strukturnya bagus, gitu ya. Itu adalah output dari data engineering, masih dalam bentuk data. Jadi inputnya data, keluarnya juga data. Kalau data science, bedanya inputnya data dari kita, tapi outputnya itu bisa berupa dalam prediction, decision, report. Gitu. Ya, nah ini ada analoginya. Kalau data engineering sebagai builder dan plumber of the data system. Karena kita membuat data sistemnya. Nah, kalau data science sebagai researcher. Gitu. Nah, sudah jelas ya perbedaan antara data engineering dan data science. Berikutnya di topik kedua kita jelaskan terkait uraikan peran source system dalam tahap generation. Apa aja sih tantangan yang dapat muncul dari sisi sumber data terhadap proses downstream? Nah, di sini sudah disinggung terkait life cycle-nya. Data engineering life cycle, sebentar.
Ini ya. Nah, data engineering life cycle. Tadi kita sudah tahu data engineering itu apa, dan di dalamnya itu punya life cycle. Life cycle itu bisa kita bilang sebagai framework, alur kerja, gambaran kerja data engineering, yang menjelaskan bagaimana sih data itu transform into usable information. Bagaimana data yang masih mentah, yang dari source, yang kita hasilkan, yang kita ambil gitu ya dari source, menjadi usable information. Dia itu berubahnya itu bagaimana? Nah, itu dijelaskan di dalam life cycle. Dia covers the entire journey from data creation to data serving. Tujuannya tadi sama seperti data engineering. Kita membuat reliable, accessible, dan high quality data for analytics dan machine learning. Ada 5 main stage-nya. Pertama ada generation, ada storage, ingestion, transformation, dan serving. Ini gambarannya ya. Nih, ini gambarannya. Dari mulai generation, masuk ke dalam storage, ingestion, transformation, dan serving. Alur ini tidak selalu linear. Maksudnya apa? Jadi bisa jadi masuk ke generation, storage, terus ingestion, transformation, balik lagi ke ingestion. Seperti itu. Jadi tidak selalu berurutan. Bisa jadi bolak-balik. Nah, ini ya. The process is not always linear. Stages can overlap, repeat, or occur out of order. Bisa jadi juga nggak berurutan. Masuk dari source, injeksi, masuk dulu ke storage. Terus kita transformasi baru kita serving. Tapi sudah pasti serving itu di akhir ya. Sudah pasti di akhir. Tapi bisa jadi balik lagi ke proses ingestion. Gitu. Jadi life cycle ini tidak linear. Nah, storage ini spans multiple stage, act as foundation. Di dalam life cycle ada undercurrent. Undercurrent yang tadi, beberapa domain yang harus kita pertimbangkan ketika di data engineering. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, undercurrent-nya ini ya, ada security sampai dengan software engineering. Undercurrent ini maksudnya apa? Hal-hal, domain yang harus kita libatkan di setiap proses life cycle. Jadi di generation, ini mereka terlibat, ingestion, mereka terlibat, storage, terlibat semuanya sampai dengan serving. Jadi ada impact. Ada impact yang dihasilkan dari undercurrent ini untuk setiap cycle. Nah, ini ada penjelasannya ya. Generation sudah pasti raw data produced by system, sensor, atau user. Jadi, source. Bagaimana cara kita mengenerate data dari source. Dan source-nya itu banyak, nggak cuma satu. Bisa dari sistem, sensor, atau user. Kemudian ada storage. Storage itu sudah pasti tempat penyimpanan ya. Nah, tempat penyimpanan ini bisa menyimpan struktur data ada 3 tipe jenis. Ada 3 jenis, sorry. Structure, semi-structure, dan unstructured. Itu bisa disesuaikan. Storage yang cocok untuk menyimpan data structure apa, data semi-structure apa, data unstructured apa. Kemudian ada ingestion. Ingestion ini proses collecting dan moving data into processing environments. Jadi ketika data ini kita ambil dari source, terus kita simpan ke dalam storage, terus data itu mau kita pindahkan lagi ke processing environment. Mau kita transformasikan, mau kita olah, kita processing. Nah, proses perpindahan data itu adalah ingestion. Jadi memindahkan data dari source, dari storage ke dalam processing environment. Baru kemudian di dalam transformation kita melakukan apa? Kita melakukan cleaning, aggregating, dan semua operasi yang biasanya kita lakukan untuk data processing. Remove duplicate, fill missing value, itu semua ada di transformation. Baru kemudian setelah sudah selesai, baru di serving. Nah, serving ini adalah tahapan terakhir.
datanya sudah bersih gitu ya. Nah, tapi bisa jadi nih, ketika kita sudah di tahapan surfing, kita lihat, oh ada yang kurang. Ada yang kurang nih, ternyata tim datanya finance itu butuh data baru lagi. Nah, itu bisa lagi balik ke awal prosesnya. Jadi tadi ingat, tidak selalu linear. Nah, nanti ketika datanya sudah bersih, masuk ke proses surfing. Kita deliver datanya untuk analytics, untuk machine learning, dan untuk reverse ETL. Nanti masing-masing output ini akan kita pelajari. Analytics itu apa sih? Machine learning itu apa? Reverse ETL itu apa? Nah, ini akan dipelajari juga. Jadi yang kita pelajari tidak hanya inti dari life cycle ini, tapi outputnya, bentuknya apa. Gitu. Jadi bisa kita sesuaikan. Oh, kalau analytics itu biasanya analytics itu menggunakan data yang sudah tersimpan di data warehouse. Data warehouse itu karakteristiknya menyimpan data yang terstruktur. Berarti proses pipeline kita harus menghasilkan data yang terstruktur. Data yang terstruktur berupa apa? Berupa CSV, Excel, row-based table. Itu adalah data yang terstruktur. Berarti berbeda nih ketika kita outputnya untuk machine learning. Machine learning, ternyata machine learningnya itu untuk NLP, teks. Nah, beda lagi prosesnya. Proses pipeline kita. Transformation-nya sudah pasti beda lagi. Karena data yang kita hasilkan adalah data teks bersih. Yang sudah berupa apa? Token. Untuk masuk ke dalam machine learning. Lanjut lagi reverse ETL. Wah, reverse ETL ini artinya, misal source kita itu adalah sebuah sistem perusahaan CRM. Customer Relationship Management System. Itu source kita. Kalau outputnya adalah reverse ETL, berarti dari surfing, kita masuk lagi ke dalam source kita itu, CRM itu. Jadi balik lagi sebagai input dari si aplikasinya. Nah, itu harus disesuaikan lagi. Gitu ya. Jadi di data engineering ini, teman-teman akan belajar proses end-to-end. Benar-benar dari awal sampai dengan akhir. Bagaimana data itu akan berguna, bermanfaat. Nah, dia tadi nanya, apa pertanyaannya sampai lupa ini. Peran source system dalam tahap generation. Tantangan yang dapat muncul dari sisi sumber data terhadap proses downstream, ingestion dan transformation. Nah, sekarang kita pahami dulu data generation itu apa sih? Tadi, dia itu merupakan starting point dari life cycle-nya. Data originates from source system which can be traditional system. Nah, ini ada dua nih. Bisa jadi data itu berasal dari traditional system dan dari modern system. Traditional system seperti apa? Application database, transactional system gitu ya, LTP. Modern system dari mana? IoT device, sensor, API, log, dan lainnya. Nah, data engineer kita tidak memiliki sistem itu, tapi kita menggunakan, kita konsumernya. Kita menggunakan, tapi tidak memiliki sistem-sistem ini. Gitu. Nah, ini source system types-nya, silakan dibaca, ada application database sampai dengan API. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan itu, bagaimana sih si peran source system di tahap generation ini, tantangannya apa aja? Nah, ini adalah pertimbangan kita engineering consideration ketika assessing data source. Pertama kita harus lihat dulu nih, data terprodusnya itu berapa kali, frekuensinya. Masuk ke dalam sistem kita itu berapa kali velocity-nya. Dan persistent atau temporary. Kemudian ada data skemanya. Skema datanya ini bagaimana dan seberapa sering skema tersebut akan berubah. Berikutnya, how consistent and reliable is the data? Itu harus dipertimbangkan juga. Datanya tuh konsisten atau reliable enggak? Dan ada duplikat, missing value, terus misalkan data ini data streaming gitu ya, data streaming. Apakah ada keterlambatan
ketika masuk ke dalam sistem kita dari source, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, will data extraction impact source performance? Nah, ketika data ini sudah terekstrak, kira-kira source performance-nya itu bagaimana? Akan terpengaruh nggak? Nah, sekarang yang terakhir, schema change communicated downstream. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang bisa menjadi tantangan, ya, sisi sumber data terhadap proses downstream. Nah, ini untuk yang life cycle. Berikutnya, untuk yang topik ketiga, bandingkan pendekatan monolit dan microservice dalam konteks data arsitektur. Bagaimana sih perbedaan tingkat coupling mempengaruhi fleksibilitas dan maintainability sistem? Sekarang aku cek ombak ya. Monolit, microservice, dan coupling. Coba di sini aku lihat. Ada Daniel Satrio Pamungkas. Daniel ada? Ada, Bu. Ada. Daniel, kelas aku atau kelasnya Pak Rifki ya? Kelasnya Ibu. Kelas aku ya? Iya. Oh, Daniel. Daniel masih ingat gak monolit itu apa? Microservice itu apa, Daniel? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Oke. Joshua. Ya, Bu. Kurang tahu juga, Bu. Joshua masih ingat gak monolit itu apa? Kurang tahu juga, Bu. Kurang tahu. Oke. Ini ada yang NIM doang. Gio? Gio kurang tahu juga, Gio. Monolit tuh Mm-mm. kayak intinya database-nya cuma satu, Bu. Pintar. Semuanya hanya satu gitu ya. Dalam satu sistem aja. Semua komputasi, database, terus transformasi semuanya dalam satu tempat. Kalau microservice apa? Gio, berarti. Banyak servisnya terus disimpan di berbagai database yang berbeda juga, Bu. Benar. Benar, 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 benar. Oke. Kalau Raymond di sini connect audio nggak sih, Mon? Kayak enggak deh. Timothy. Ya Bu, halo. Timothy kalau coupling itu, oh ada Raymond ada? Ada Bu. Ada. Mon, kalau coupling itu apa sih, Mon? Kopling di kompokan gitu. Apa sih namanya? Coupling. Digolongkan. Salah. Apa ya? Coupling itu berbicara Apa lupa tentang, ya? Berhubungan, dihubungin. iya, berhubungan. Saling, Gitu. apa tuh namanya? Saling mempengaruhi. Ya, Apa ya? Saling bergantungan. Itu adalah coupling. Nah, sekarang coba kita buka ya PPT sesi ketiga. Designing Good Data Architecture. Tadi kita sudah tahu life cycle-nya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih cara kita membuat data arsitektur yang baik, good data arsitektur. Pertama kita pahami dulu data arsitektur itu apa. Dia defines how data system are designed to support enterprise data needs. Ini berarti pipeline yang akan kita bentuk. Nah, data arsitektur ini merupakan bagian dari enterprise arsitektur. Nih, enterprise arsitektur tuh banyak. Ada bisnis, technical, application, dan data arsitektur di sini. Jadi dia itu adalah subset bagian dari enterprise arsitektur. Nah, kemudian untuk mendefinisikan, untuk membuat data arsitektur yang baik, kita harus tahu nih, data arsitektur yang baik itu kayak gimana sih? Apa aja yang harus kita pertimbangkan? Pertama ada agility. Harus bisa adapt to
change and new technology. Jadi arsitektur ini harus bisa beradaptasi ketika ada teknologi baru. Dan fleksibel. Dia harus support reversible design decision. Two-way doors. Dia lebih fleksibel. Kemudian ada balance trade-off. Cost, dari segi cost, scalability, performance, dan complexity itu harus balance. Cost-nya mahal, scalability sama performance-nya harus bagus. Gitu. Jadi harus balance. Evolution, a living system that improves continuously. Jadi dia bisa terus berimprove ketika ada perubahan, tadi ya ada perbaikan, dia akan improve terus. Jadi nggak gitu-gitu aja, nggak stagnan performance-nya. Kemudian ada alignment. Data system serve business goals, not technology alone. Jadi data arsitektur yang baik, teman-teman, kita nggak bisa bilang dia baik, dilihat dari teknologi yang kita gunakan tuh advance semua, bagus semua, mahal semua. Nggak bisa dibilang itu data arsitektur yang baik. Tapi data arsitektur yang baik itu juga bisa serve business goals. Bisa menghasilkan business goals yang memang dituju gitu. Jadi kita membuat data pipeline, data arsitektur itu kan tujuannya untuk kebutuhan bisnis ya, pasti ya. Apapun pasti kita punya tujuan, dan tujuannya itu tidak selalu berkaitan dengan teknologi gitu. Pasti berkaitan dengan kebutuhan bisnis. Nah, data arsitektur kita harus mendukung tujuan kita itu, business goals kita itu. Jadi gak selalu data arsitektur dengan teknologi yang sebagus, sedemikian rupa, semahal itu kita selalu bilang bagus, enggak. Kita selalu bilang baik, itu enggak. Tapi data arsitektur yang baik, data yang mendukung business goals. Ini. Gitu ya. Nah, ini baik atau buruknya arsitektur dilihat dari beberapa aspek. Coupling, flexibility, maintenance, dan purpose. Coupling tadi Raymond benar. Tentang keterikatan. Data arsitektur yang baik itu adalah loosely coupled. Dia tidak bergantung. Dia tidak saling bergantung. Tapi independen. Mandiri gitu. Jadi kenapa? Karena ketika ada satu kesalahan gitu ya, satu yang lain tetap masih bisa berdiri. Kalau tightly coupled, ada satu kesalahan, contohnya adalah proses ETL. Proses ETL itu tightly coupled. Yang ada di dalam Pentaho itu ya, itu tightly coupled. Kalau misalkan kita satu salah, kita harus running dari awal. Good arsitektur itu adalah yang loosely coupled. Kemudian ada flexibility. Good arsitektur itu yang reversible, adaptif, itu adalah yang good. Kalau bad, rigid dan centralized. Gak bisa diubah, susah diubahnya. Gitu ya. Nah, kemudian ada maintenance. Good itu easy to evolve. Jadi bisa nih mudah diperbaiki, mudah diubah-ubah lagi gitu ya, disesuaikan lagi dengan kondisi sekarang. Nah, bad arsitektur itu yang hard to change. Nah, tadi balik lagi ke tujuannya. Good arsitektur itu bisa serve business needs, kalau bad itu hanya fokus ke teknologi driven. Ini ya. Ini ada beberapa prinsip, silakan dibaca teman-teman semuanya. Nah, balik ke pertanyaan yang tadi. Terkait apa? Ini ya, tight versus loose coupling. Tight coupling, dia centralized, interdependent system, harder to scale atau change. Kalau loose coupling, kebalikannya, dia lebih independent. Dia modular, fleksibel, dan resilient. Nah, tadi benar kata Gio, monolith itu logic dan domain di satu code base.
Memang semuanya itu biasanya berasal dari monolit dulu. Baru sistem yang sudah, oh ini kayaknya ada pertambahan fitur lagi deh, ada tambahan analisis lagi deh. Nah, itu baru dipisah-pisah. Jadi microservice. Dia lebih decentralized, domain specific service, fault isolation dan independent scaling. Nah, biasanya kita memang nih start simple. Simple dalam monolith. Jadi logic sama code base-nya itu di dalam satu. Ada code base, database-nya satu. Nah, kalau microservice dibagi nih, dipecah. Untuk service yang ini database-nya. Service yang ini, database yang ini. Dia lebih decentralized. Nah, tujuannya untuk balance simplicity, autonomy, dan maintainability. Nah, sekarang kita sambungkan dengan konsep coupling. Menurut kalian, monolith itu tight coupling atau loose coupling? Stephen. Ada Stephen ya? Stephen, menurut Stephen, monolith itu loose coupling atau tight coupling? Like coupling. Tight coupling. Iya. Iya, benar. Oke, kalau menurut Harry, microservice itu loose coupling atau tight coupling, Harry? Loose coupling, Bu. Loose coupling. Gitu ya. Sudah paham ya perbedaan antara tight versus loose dan monolith dan microservice. Kita lanjut ke topik keempat. Nah, topik keempat ini terkait choosing technologies. Ini ketika GSLC. Teman-teman semuanya sudah lihat ya PPT-nya. Kita belajar bagaimana sih teknologi yang paling tepat kita gunakan di data engineering lifecycle. Sekarang kita pahami bareng-bareng terkait studi kasusnya. Sebuah startup sedang membangun sistem data dari nol dengan tim yang kecil. Mereka memiliki kebutuhan ingin cepat merilis pipeline data, fast time to market. Oh, berarti mereka butuhnya cepat. Tapi budgetnya terbatas. Dan sistem ini harus bisa berkembang seiring pertumbuhan bisnis. Tapi mereka bingung memilih teknologi yang tepat. Kita sebagai data engineer harus menjelaskan pertama, faktor-faktor utama yang harus diprioritaskan dalam memilih teknologi pada kondisi tersebut. Sekarang coba kita buka PPT-nya. Choosing technologies. Mana ya? Ini. Di choosing technologies, di technologies ini kita nih, ada key factor for technology selection. Jadi kita harus memilih tools setelah kita define arsitektur kita seperti apa. Ada beberapa kriteria. Pertama, team size dan kapabilitasnya seperti apa? Gimana? People kita tuh di dalam tim, di dalam perusahaan kita tuh apakah sudah capable untuk menggunakan teknologi itu? Apakah sudah bisa ketika kita mau build from scratch? Apa mendingan kita pakai yang sudah ada, nanti kita ubah-ubah dikit. Nah, itu harus dilihat kapabilitasnya. Jadi, tidak hanya teknologinya yang kita evaluasi, tapi kapabilitas di dalam tim kita tuh seperti apa. Kemudian ada speed to market. How fast can you deliver value? Nah, dia mau cepat kan ya? Dia mau cepat. Nah, ini yang harus dipertimbangin. Kemudian interoperability. How easily do system connect? Dan yang terakhir, cost optimization dan business value. Ini adalah faktor-faktor utama yang harus dipertimbangkan. Team size, speed to market, interoperability, dan cost optimization dan business value. Ini.
Kemudian yang B, rekomendasikan pendekatan yang tepat antara build versus buy, serverless versus server based. Serverless ini berarti cloud ya, on cloud semuanya ya. Server based ya berarti pakai server gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, dia budget terbatas dan butuh cepat gitu. Merilis pipeline data tuh cepat, fast time to market. Dan sistem harus bisa berkembang seiring pertumbuhan bisnis. Menurut kalian, pendekatan yang tepat itu mendingan build atau buy? Kita buat lagi dari source, dari scratch, sesuaikan dengan eh, kondisi perusahaan, atau kita beli yang udah ada. Build versus buy ya. Nih. Ini harus dipertimbangkan. Kalau ketika build, itu berarti kontrolnya kita full custom. Benar-benar custom. Kita sesuai dengan perusahaan kita. Tapi kalau kita beli, limited flexibility. Customnya gak bisa custom banget. Tapi masih bisa diubah-ubah. Expertise need, pastinya kalau kita build sendiri, itu high. Harus ada yang bisa. Benar-benar bikin dari scratch itu harus ada yang bisa. Jadi timnya harus bagus, kapabilitasnya harus bagus, high. Kalau buy itu lower, manage, support. Yang penting paham nih, kita bikin tools yang kita beli yang udah ada, misalkan pakai AWS atau pakai Pentaho gitu ya. Kalian udah pakai Pentaho kan di lab ya? Itu yang penting kita paham cara pakai Pentaho itu gimana. Terus ada speed. Kalau build itu slower to deliver, pasti. Kenapa? Karena akan membutuh waktu yang sangat lama untuk membangun sebuah tools dari scratch. Dan ini kalau beli, faster time to market. Kemudian cost-nya. Kalau build pasti lebih tinggi. Belum lagi belinya, maintenance-nya. Nah, kalau buy itu berdasarkan subscription kita atau usage base-nya. Kita menggunakan source mereka tuh berapa banyak sih? Kan biasanya pay as you go ya, buy. Kemudian ini ada advantage-nya. Competitive edge dan itu yang build. Dan kalau yang buy, efisiensi dan reliability. Oke, penjelasan ini sudah dengan kondisi soal kebutuhannya ini ya, startup-nya itu pengen fast time to market, budget terbatas, dan sistem harus bisa berkembang seiring pertumbuhan bisnis. Kira-kira kita mendingan build atau buy? Daniel. Menurut Daniel apa Daniel? Eh, yang budget terbatas ya, Bu. Budgetnya Mending buy sih kalau terbatas, saya. fast time to market Daniel. Ya, mending buy sih kalau dari saya. Mending buy ya, setuju. Nah, mendingan serverless atau server base? Serverless ya. Sudah cloud, on cloud semua. Gitu. Oke, next kita ke topik kelima tentang data generation in source system. Di data generation in source system ini teman-teman belajar terkait beberapa source. Ada database, API, logs, dan stream. Ya, kita coba buka dulu PPT-nya sebelum masuk ke dalam soal. Tadi mana ya? Ini. Ini bukan ya? Ya, data generation in source system. Ini di data generation in source system, kalian sudah belajar terkait beberapa source yang kita gunakan. Ini kan ya. Ya.
Nah, di sini ada common source system types. Itu pertama ada files, ada API, ada OLTP, CDC, message, dan stream. Untuk files, sudah jelas ya bahwa ada sequence of bytes storing data. Bisa jadi dalam bentuk events, logs, image, dan lain-lainnya. Common format itu seperti Excel, CSV, TXT, JSON, XML. Nah, file structure itu ada 3 jenis. Structure, semi-structure, dan unstructured. Structure sudah jelas Excel, CSV. Kalau semi-structure ada JSON, XML, dan unstructured ada text, image, itu unstructured. Kemudian ada API, Application Programming Interface. Ini kita bisa ngambil data dari beberapa sistem, between system, data exchange between system. Ini emang kelebihannya dia real time, standardized access karena sudah dari sistem yang ada gitu ya, dan automated retrieval. Common formatnya bisa dalam bentuk JSON, XML, GraphQL, dan lainnya. Kemudian ada OLTP. OLTP dia tuh real time, transactional data. Ingat, kalau OLTP adalah online transaction processing. Dia transactional data untuk transaksi. Contohnya e-commerce, banking apps itu OLTP system. Dan di dalamnya harus ensure ACID properties. ACID. ACID itu dimulai dari atomicity. Transaction all or nothing. Jadi seperti contoh yang ada di kelas ya, misalkan Daniel. Daniel itu Daniel itu punya saldo di banking 50 juta. Mau transfer ke Joshua. Beli kopi gitu ya. Mesin kopi. Yang harganya itu 60 juta. Nah, ketika Daniel transfer ke Joshua, Daniel saldonya hanya 50, harga mesin kopi 60 juta. Apakah bisa? Nggak bisa ya. Makanya transaksinya tidak ada. Transaksi tidak akan terjadi. Itu yang berbicara tentang transaction are all or nothing. Jadi terjadi dia kalau memenuhi gitu ya, memenuhi dengan kriteria dia akan terjadi. Tapi kalau tidak seperti contoh yang tadi, itu transaksinya tidak akan terbentuk. Berikutnya ada konsisten. C, konsistensi. Keeps data valid dan rules enforced. Kemudian ada isolation dan ada durability. Nah, selain OLTP, ada OLAP, Online Analytical Processing. Tadi kalau OLTP, Online Transactional Processing. Kalau OLAP, Analytical. Nah, kebalikannya dari OLTP, OLAP itu Designed for Large Scale Analytics Query. Jadi, untuk melakukan analytical, itu menggunakan OLAP. Dia optimize for scanning large volume of data dan columnar storage. Contohnya ada Snowflake, BigQuery, dan lainnya. Ini ada perbedaannya antara OLTP dan OLAP. Kemudian ada CDC. CDC ini gunanya untuk nge-track perubahan data. Jadi ketika ada insert, update, delete, nah ini CDC ini yang menyimpan perubahan itu. Biasanya digunakan untuk real-time replication, event streaming, dan near real-time analytics. Gitu. Kemudian ada apa lagi? Ada log, ada message dan stream. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba baca soalnya. Sebuah perusahaan memiliki berbagai sumber data. Ada OLTP, database transaksi, API, log dalam bentuk event, dan data dari pihak ketiga yang dikirim dalam bentuk file harian. Data dari pihak ketiga yang dikirim dalam bentuk file harian. Tapi mereka mengalami masalah. Datanya nggak sinkron antar sistem. Beberapa data terlambat tersedia, sulit melacak perubahan data baru.
Nah, sebagai seorang data engineer, pertama, identifikasi karakteristik dan tantangan dari masing-masing sumber data tersebut. Tadi OLTP tantangannya apa, API apa, log apa, data dari pihak ketiga dalam bentuk file hariannya apa. Kemudian, pendekatan ingestion yang tepat untuk tiap sumber data. Kita menggunakan batch kah, API, atau streaming. Nah, itu ada di sini nggak ya? Coba. New third party ingestion-nya harusnya di sesi ingestion, data ingestion, batch, API pool, atau streaming. Ini di sini terkait ingestion. Jadi tadi ingestion itu moving data from source system ke storage. Tujuannya untuk enable data availability for processing dan analysis. Nah, caranya itu banyak. Ini beberapa konsiderasi ketika kita memilih ingestion system yang tepat. Use case-nya dilihat dari use case-nya bagaimana, datanya bisa digunakan kembali atau enggak, terus destinasinya, update frekuensinya, volume, format, dan kualitinya bagaimana. Real time atau batch, nah itu harus dipertimbangkan. Arsitektur faktornya ada bounded versus unbounded, frekuensi, synchronous versus asynchronous, serialization, deserialization, throughput, reliability, payload, push, pull, atau pull. Mana kita sudah belajar ya. Ini terakhir banget ini. Iya, sesi ke-7 ini ya. Sesi ke-berapa ya? Ingestion. Nah, pertama kita pahami dulu bounded versus unbounded. Bounded data ini adalah batch, daily batch. Jadi dia sudah tergrup. Sedangkan kalau unbounded itu continuous real-world data flow. Nah, di sini kita baca, dia minta pendekatan ingestion yang tepat untuk tiap sumber data. Kalau batch, ada nggak ya batch di sini? Kira-kira bentuknya? Kalau database OLTP, OLTP itu transactional ya. Transactional itu real time, ya nggak? Ya, real time. Nah, kalau ada perubahan di database transaksi, ingestion-nya itu kita paling tepat menggunakan CDC. Karena apa? Kita ambil hanya perubahannya saja. Mana di sini ya? Aku jawab di sini. Jadi, kalau tadi OLTP, ingestion-nya itu menggunakan pendekatannya CDC. Kita ambil hanya perubahan, insert, update, delete-nya saja dan lebih efisien dibanding full load. Kita load lagi semuanya. Ini kalau CDC itu hanya perubahannya saja. Sedangkan kalau ada API eksternal ya, API eksternal. API eksternal itu bisa kita menggunakan pull. Pull. Jadi kita tarik dari sumbernya, dari sumber API itu, tergantung request. Dan kita bisa kontrol frekuensinya. Ya. Nah, berikutnya ada log. Kalau log ini sudah pasti real time streaming ya. Berarti menggunakan streaming. Dan ada yang terakhir, data dari pihak ketiga file harian. File harian ini kita bisa menggunakan batch. Karena dia ngirimnya per hari, filenya per hari. Gitu. Ini untuk yang B ya. Kemudian ada rekomendasikan solusi untuk menjaga konsistensi dan keterbaruan data. Oh, ini sudah pasti keterbaruan data menggunakan change data capture. Gitu. Oke, berikutnya ada data storage. Nah, data storage. Data storage itu di data engineering life cycle.
Nih, data storage. Pertanyaan pertama, dia minta perbedaan antara file storage, block storage, dan object storage. Pertama di sini, data storage itu kita harus tahu posisinya adalah di sini ya, setelah generation. Storage menjadi foundation of all data engineering stages. Nah, data is stored multiple times as it moves through the pipeline. Nah, di sini kita harus memilih storage yang tepat bergantung dengan data usage-nya, akses frekuensinya, dan retention needs-nya. Ini ada raw ingredients-nya, silakan teman-teman baca ya. Nah, kita langsung masuk ke dalam tipe dari penyimpanan data di dalam storage. Ada dalam bentuk file storage, ada block storage, dan object storage. File storage itu seperti di file explorer kita. Hierarchical directories. Jadi dalam folder ini, ada file ini baru keambil. Ada path-nya. Nah, dia satu file itu merupakan satu byte stream with operation like pen, read, dan random access. Dalam bentuk file. Berikutnya ada block. Blok ini stores data in fixed size block. Jadi masing-masing data ini tersimpan dalam bentuk blok. Satu blok itu 512 byte atau 4 kilobytes. Nah, setiap blok ini punya ID dan terkontrol di file system atau database. Ini biasanya digunakan di MySQL itu dalam bentuk block storage. Penyimpanan di database-nya MySQL. Block storage. Kemudian ada object storage. Object storage itu menyimpan dalam bentuk metadatanya. Key value metadata. Sebagai objek. Objeknya apa? Key value dan metadata. Jadi tidak dalam bentuk file, tidak dalam bentuk structure. Ya, bisa dibedakan ya antara file storage. Sebentar. File storage, block storage, dan object storage. Nah, berikutnya, yang terakhir terkait data ingestion. Kita bandingkan antara batch ingestion dan stream ingestion. Di sini kita balik lagi ke sesi ingestion, data ingestion itu ini. Tadi ya, bounded versus unbounded kita sudah tahu perbedaannya, dan ingestion frekuensi ada batch, micro batch, dan streaming. Batch itu periodic update secara daily, weekly, micro batch itu mini batch, jadi per menit atau per jam. Dan ada streaming atau real time, continuous, terus berlanjut. Dan real time di sini tidak benar-benar real time, tapi near real time. Artinya adalah dia itu punya latensi. Latensi itu ada jeda gitu ya, keterlambatan gitu ya. Low latency, not instant, tapi dia low. Latensinya tuh low. Nah, biasanya percampuran antara batch dan streaming itu adalah hal yang umum. Jadi nggak benar-benar pure batch, nggak benar-benar pure real time. Kemudian ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu tightly coupled. Jadi steps depend on each other. Jadi A, B, ke C gitu. Ini contohnya typical in legacy ETL system. Dan ada asinkronus, loosely coupled. Dia berdiri secara independen. Kemudian ada serialization dan deserialization. Serialization kita tahu ya, misalkan datanya itu dari website. API, kemudian ditransfer dalam bentuk JSON. JSON itu adalah key value. Kemudian mau masuk ke dalam bentuk data warehouse, gitu ya. Nah, kalau di data warehouse harus tersimpan di data yang terstruktur, data tab, row base. Nah, berarti yang awalnya misalkan bentuknya key value itu gimana sih? Nih, kita gambarkan. Nah, OneNote-ku ya. Nih. Misalkan key value itu gini ya. Key value itu kan bentuknya gini. Key value.
NIM 28A. Kemudian nama Daniel. Begini. Nah, ini serialization nih dari website source kita di serialization dalam bentuk JSON. Kemudian sebelum masuk ke dalam warehouse, kita harus di serialization lagi. Realization lagi dalam bentuk row base. Jadi bentuknya tabel, NIM 28A, terus ada nama, ya, Daniel. Ini maksud dari serialization dan deserialization. Kemudian berikutnya ada throughput dan scalability. Ingestion tidak boleh menjadi bottleneck. Jadi dia harus didesain dengan auto scaling dan burst handling. Ada reliability dan durability. Nah, ini ada beberapa karakteristik ketika data yang mau diinjeksi, being ingested. Dilihat dari kind-nya, shape-nya, size, skema, dan metadata. Ini ada push, pull, dan fall. Push itu source mengirimkan data ke destinasi. Itu push. Kalau pull, kita destinasi, bukan kita. Destinasi ngambil data dari source. Kalau pull, sama seperti pull, destinasi narik data dari source, ngambil data dari source, tapi secara periodically, dia akan nanya, ada perubahan nggak? Kalau misalkan ada, dia pull lagi perubahan tersebut. Nah, ini kalau batch ingestion ya. Dia itu time interval dan accumulated size. Sedangkan kalau streaming, ini patternnya itu ada snapshot, file export, ETL, batch, dan data migration. Ini silakan teman-teman pelajari lagi ya. Masing-masing dari snapshot bagaimana, file base bagaimana, ETL, insert, dan data migration. Kemudian ada streaming. Streaming tentunya beda. Konsiderasinya tuh berbeda dengan batch, dan fokusnya juga beda. Kalau streaming itu evolving schema dan timing issue. Dia berkaitan dengan timing issue-nya. Kalau misalkan ada keterlambatan seperkian menit, itu pasti bisa dibilang proses ingestion-nya gagal. Karena dari jeda itu pasti ada data yang hilang. Gitu. Dari sensor nih dikirimkan 1000 row per millisecond masuk ke dalam sistem kita. Tapi ada latensi, dan latensinya itu terlalu besar. Hanya menerima 500 row dalam millisecond di sistem kita. Berarti akan ada 500 row yang hilang. Nah, itu isu yang harus dipertimbangkan ketika kita melakukan streaming ingestion. Di sini ada skema of evolution-nya, kemudian ada late arriving data, karena event time itu pasti tidak sama seperti ingestion time. Event time berarti apa maksudnya? Waktu data itu terbuat di dalam sistemnya. Itu berapa? Misalkan sensor mengukur bahwa suhu ruangan ini 30 derajat Celcius. Nanti masuk ke dalam processing environment kita atau dalam storage kita, itu bisa jadi 5 detik kemudian atau 5 millisecond kemudian. Nah, itu tidak akan sama. Event time itu pasti tidak sama dengan ingestion time karena adanya latensi tersebut. Kemudian ada ordering dan multiple delivery, ada replay, ada TTL, message size, error handling, consumer pull dan push. Pull itu menggunakan Kafka, push itu menggunakan Rabbit. Dan ada location, kemudian ada beberapa cara untuk ingest data. Nah, jadi di sini, di pertanyaan terakhir, ini kita bandingkan kelebihan dan keterbatasan masing-masing antara batch dan stream. Seperti itu. Sekarang masih jam berapa semuanya? Oke. Teman-teman, aku minta maaf karena ternyata ada hal urgent kerjaan yang harus dikerjakan sekarang, meeting.
kita akhiri di jam sekarang nggak masalah, Satrio, responsi data engineering-nya? Nggak masalah Ibu kalau Ibu ada masalah dadakan. Oh iya, maaf ya semuanya ya. Tapi Ada sebelum pertanyaan? ya sebelum diakhiri mungkin bisa buka sesi Q&A mungkin ya Bu. Oke, silahkan yang mau bertanya. Oke, baiklah terima kasih kepada Bu Nazla yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, kami persilahkan. Bisa lewat chat atau enggak langsung raise hand aja. Kalau dari yang responsi big data tadi sih nggak ada sih, Satrio ya, yang mereka mau tanya ini. Oh, berarti Ibu ngajarnya udah jelas, Bu. Iya, kayaknya udah pada paham semua ini. Kemarin sih mereka udah janji ya, Satrio, katanya mau dapat A di UTS. Jadi kita lihat aja Oh. nanti. Siap, semoga teman-teman di sini udah paham semua dan mendapatkan A nanti ya Bu di UTS. Amin. Oke. Sepertinya nggak ada ya Bu yang ingin nanya, mungkin udah pada jelas semua. Mm-mm. Baik, kalau begitu, terima kasih kepada Bu Nazla yang telah menyampaikan materi. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri acara, kita akan mengambil dokumentasi berupa screenshot. Mungkin karena buru-buru, kepada tim teknis bisa dipercepat dan waktu dan tempat kami persilakan. Disuruh pada open cam aja dulu nggak apa-apa, Oke, Satrio. ya diapkan open cam ya semuanya ya. Ini untuk melakukan sesi dokumentasi. Oke. Baru satu nih yang on cam. Ayo teman-teman open cam. Kasihan ini Jonathan udah nungguin nih. Oke, kayaknya nggak ada yang on cam lagi deh. Ya sudah. Maka sesi dokumentasi akan saya mulai. Hanya ada satu slide ini. Sesi dokumentasi akan saya mulai dalam hitungan ketiga. 2, 1. Oke, sesi dokumentasi sudah selesai. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih kepada tim teknis untuk dokumentasinya. Kita telah mencapai penghujung acara nih teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman dan Ibu Nazla yang sudah hadir. Teman-teman dan Ibu Nazla sudah boleh meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Good luck ya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Satrio, Jonathan. Aku Sama-sama. izin live ya.